Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sedang tidak baik, Bu. Ya, Ibu nampak ya dari wajah Pandi adanya permasalahan ya. Oke, Ibu tanya, Pandi dari kelas berapa ya? Kalau Ibu boleh tahu. Saya dari kelas 9 TAP. 11 TAP ya? Iya, Audio video. Oke, jadi Ibu sangat mengucapkan terima kasih kepada Pandi karena dengan terbuka datang ke konseling individu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Pandi ya. Ya, kita bisa mulai. Ibu pimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan mengenai konseling individu dan tata caranya. Jadi di sini pengertian konseling individu yaitu pemberian bantuan kepada individu untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya. Ya, jadi di sini tugas Pandi untuk mengentaskan permasalahan Pandi itu sendiri. Nah, di dalam konseling individu itu ada beberapa asas ya Pandi ya. Yang pertama, asas keterbukaan. Jadi sini Pandi harus lebih terbuka dalam mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, asas kesukarelaaan. Jadi Pandi di sini tidak terpaksa ya dalam mengutarakan apa yang menjadi permasalahan buat Pandi itu sendiri. Yang terakhir, ini yang paling terpenting Pandi, yaitu asas kerahasiaan. Nah, di mana segala sesuatu yang Pandi sampaikan itu Ibu rahasiakan, hanya Pandi dan Ibu dan Allah yang tahu. Oke, Pandi paham ya? Nah, untuk waktu kita gunakan sekitar 50 menit ya. Itu sudah cukup untuk mengentaskan permasalahan Pandi sendiri. Oke? Bagaimana Pandi? Apakah sudah siap kita lakukan konseling individu? Saya siap, Bu. Ya, oke. Tadi Pandi mengatakan bahwasanya kabar Pandi tidak baik ya. Jadi di sini coba Pandi ceritakan apa permasalahan Pandi yang mengakibatkan Pandi itu mengalami ketidaknyamanan ya untuk Pandi sendiri. Jadi, ini Bu, orang tua saya lagi bercerai dan saya sangat sedih. Ya, Ibu paham ya apa yang Pandi rasakan tentang kesedihan. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Pandi itu bercerai dengan orang tuanya? Belum lama ini, Bu. Baru-baru saja. Ya, Pandi sekarang tinggal sama siapa kalau Ibu boleh tahu? Sekarang saya tinggal bersama sama ayah saya. Dan ayah kamu sudah menikah lagi? Sudah, Bu. Jadi ibu kamu sudah menikah? Kalau ibu saya belum menikah, Bu. Jadi sini Pandi tinggal sama ayah. Bagaimana dengan ibu tiri kamu? Apakah kamu cocok atau nyaman dengan mama tiri kamu atau ibu tiri kamu? Kalau saya sih tidak nyaman, Bu, karena mama tiri saya orangnya kayaknya tidak merasa senang saya di situ, dan dia pun tidak pernah berbicara dengan saya, Bu. Nah, jadi ini yang menyebabkan Pandi ini sering ya keluar dari rumah ya? Iya, Bu, saya tidak betah di rumah karena itu saya sering keluar rumah bersama teman-teman, sering ngumpul sama mereka juga, Bu. Jadi itu yang membuat saya tidak betah di rumah, Bu. Oke, jadi Ibu paham ya mengenai permasalahan Pandi itu sendiri. Nah, jadi kalau boleh tahu apa permasalahan yang memberatkan pikiran Pandi itu sendiri? Jadi saya di sini sering keluar rumah, terus saya sering ngumpul bareng teman, Bu, dan saya di situ sering merokok, Bu. Sehari bisa habis 1 bungkus, dan itu sangat saya sesali, Bu. Ya, jadi sini Bu sangat bangga ya pada Pandi bahwasanya Pandi ingin berhenti merokok ya, ya kan? Jadi bisakah Pandi ceritakan lebih lanjut ketika bersama teman-teman Pandi
Pandi merokok lagi? Ya, saya udah pernah bilang sama mereka kalau saya tidak mau merokok lagi, tapi mereka tidak percaya Bu. Dan saya pun bingung harus bagaimana. Kalau nggak merokok, rasanya tidak ada kebersamaan sama mereka. Jadi sebelumnya apakah orang tua Pandi ini sudah mengetahui bahwasannya Pandi itu merokok? Kalau orang tua saya belum tahu Bu kalau saya merokok. Jadi bagaimana kalau misalkan orang tua Pandi itu tahu kalau Pandi itu merokok? Mungkin mereka akan sangat marah Bu ketika tahu. Nah, itu merupakan permasalahan dari Pandi itu sendiri ya. Nah, karena orang tua Pandi itu tidak tahu, dan kalaupun tahu akan menasihati Pandi dan memarahi Pandi, ya kan? Nah, jadi Pandi sini sudah pernah merasakan dampak dari merokok itu sendiri? Saya sudah pernah merasakan dampaknya Bu. Ya, seperti apa itu? Dampaknya ya sesak napasnya dan banyak lagi Bu. Jadi saya sangat menyesal di situ Bu. Makanya dari itu saya mau berhenti untuk merokok lagi Bu. Ya, Ibu paham ya apa yang Pandi rasakan, bahwasanya sudah merasakan dampak dari merokok sendiri. Tapi sini Pandi mengatakan bahwasanya Pandi masih merokok lagi ketika bersama teman-temannya ya, seperti begitu kan? Iya Bu, pas sama teman kalau nggak ngerokok rasanya nggak ada kebersamaannya, dan maka dari itu Bu, saya di situ terpaksa ingin merokok, dan saya sangat menyesalinya Bu. Jadi kalau Pandi ini sangat nyaman ya ketika kumpul di luar bersama teman-temannya. Kalau tidak merokok tidak enak ya, seperti itu. Iya Bu, seperti itu Bu. Jadi Pandi sini merasakan bingung ya. Saya sangat bingung Bu. Ya, Ibu sangat paham ya apa yang Pandi rasakan. Jadi harus bagaimana seharusnya Pandi? Mungkin saya bisa untuk tidak banyak bergaul dengan mereka Bu yang suka merokok, dan saya akan berjanji tidak akan merokok lagi Bu. Ya, jadi sini Pandi kalau ketika bersama teman-teman masih merokok lagi ya. Nah, jadi sebelumnya apakah Pandi sudah pernah sampaikan kepada teman-teman Pandi bahwasanya Pandi ini ingin berhenti merokok? Saya sudah bilang Bu sama mereka, saya ingin berhenti merokok. Ya tapi mereka nggak percaya Bu. Ya saya selalu diajak aja Bu untuk melakukan itu. Jadi di situ saya bingung sekali Bu. Di sisi lain saya menyesal. Ya, jadi Ibu paham ya bahwasanya si Pandi sudah mencoba menyampaikan kepada teman-teman Pandi bahwasanya Pandi ingin berhenti merokok. Nah, jadi Ibu tanya bagaimana cara yang pas ketika Pandi ini menyampaikan ke teman-temannya untuk berhenti merokok pada saat kapan? Mungkin saya bisa menyampaikan kepada mereka kalau saya sudah nggak merokok lagi pas ngumpul bareng mereka, dan kalaupun mereka ngajak ya mungkin saya bisa untuk menolaknya Bu. Ya, itu ide bagus ya Pandi ya, karena Pandi sini sudah berkomitmen kepada Pandi sendiri bagaimana seharusnya Pandi itu harus terus-menerus ya menolak ketika sedang mengumpul dengan teman itu untuk tidak mau untuk merokok lagi. Seperti itu kan Pandi? Iya Bu, tapi saya masih bingung Bu, karena mereka terus mengajak saya untuk berbuat itu lagi Bu. Nah, apakah pernah Pandi menolaknya ketika saat kumpul-kumpul? Saya sering menolaknya Bu, tapi ya mereka tetap gitu Bu. Jadi
Jadi sini Ibu hanya meluruskan ya bahwasanya Pandi sudah menyampaikan kepada teman-teman Pandi itu sudah tujuan yang bagus. Nah, pernahkah Pandi sini menanamkan diri Pandi bahwasanya untuk berhenti merokok, untuk menuliskan di dinding-dinding untuk supaya Pandi untuk berhenti merokok? Kalau untuk itu saya nggak begitu sering Bu melakukan hal itu, karena saya pun udah berjanji pada diri sendiri untuk tidak merokok lagi. Ya, jadi sini Ibu sangat senang ya mendengarnya bahwasanya Pandi sudah berusaha ya untuk meyakinkan dan berkomitmen untuk berhenti merokok, ya kan? Sekarang Ibu tanya, kalau boleh tahu, kapan Pandi akan melakukan perubahan itu? Seberusaha mungkin Bu, saya akan melakukan perubahan itu secepatnya. Ya, benar ya. Jadi apakah solusi yang bisa Pandi sampaikan ke Ibu untuk bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan untuk tidak merokok lagi? Ya intinya kita harus berusaha dari diri sendiri Bu, supaya tidak melakukan itu, dan jangan mau untuk diajak merokok sama teman yang salah. Ya katakan tidaklah Bu untuk itu. Iya ya, Ibu sangat setuju dengan apa yang bisa Pandi sampaikan kepada teman-temannya bahwasanya untuk menolak merokok itu sendiri. Jadi bagaimana perasaan Pandi pada saat ini? Saya sangat senang Bu untuk saat ini. Saya merasa lebih bahagia Bu. Oke, di sini Ibu akan sampaikan ya video mengenai dampak dari merokok. Jadi sini bisa Pandi amati bahwasanya banyak sekali dampak-dampaknya. Nah, ini bisa Ibu sampaikan ya. You write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of email. Nah, ini bisa Pandi lihat ya tentang dampak-dampak dari 15 cara efektif berhenti merokok. Nah, ini caranya Pandi. 15 cara efektif berhenti merokok. Temukan tekad untuk menjadi motivasi kamu gak merokok lagi. Stay positif, biar kamu terus termotivasi dan semangat buat terbebas dari rokok. Berpikir positif, jangan menyerah. Berhenti merokok memang butuh rencana matang. Jadi, tentukan target waktu kapan kamu harus berhenti merokok. Coba deh ganti merek rokok, karena bisa bantu menurunkan keinginan untuk mengisau rokok. Jadi sini Pandi ya sudah lihat bagaimana cara efektif supaya tidak merokok lagi. Jadi bagaimana komitmen Pandi untuk tidak berhenti merokok dengan cara seperti apa? Ya saya akan bergaul dengan teman yang tidak merokok lagi Bu, dan saya akan membuat motivasi untuk diri sendiri untuk berhenti merokok Bu. Ya, jadi untuk ini kesimpulannya sudah Pandi ya. Pandi menemukan solusinya supaya untuk berhenti merokok ya, sampaikan kepada teman-temannya bahwasanya Pandi ini merasakan dampak rokok yang sangat berat ya. Seperti itu kan Pandi? Apakah Pandi sudah merasa lega dengan menyampaikan itu kepada Ibu? Ya Bu, saya sangat lega Bu. Ya, terima kasih ya Pandi ya. Mungkin nanti kalau misalkan Pandi ada permasalahan bisa sampaikan Ibu di konseling individu selanjutnya. Oke, jadi Ibu tutup ya. Kita tadi pertama kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa juga. Jadi sini Ibu pimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih pada Pandi, Ibu sampaikan. Nah, Ibu akhiri ya dengan kegiatan konseling individu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya.